dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu 22 Februari 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman. Ibadah jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri. Pada jam 9 pagi di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai. Dan ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur 22 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-25. Majelis jemaat menyampaikan bahwa akan dilaksanakan perkunjungan menyambut perjamuan kudus
Jumat Agung, dan Paskah Kristus yang berlangsung pada hari Senin 23 Februari sampai dengan hari Rabu 25 Februari 2026. Untuk itu, pelaksanaan ibadah SMTPI dan wadah di sektor-sektor ditiadakan selama perkunjungan berlangsung. Pemberitahuan kedua kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 6 Maret 2026 bagi calon suami istri Saudara Kelvin Klen Lesbata, anggota jemaat Gereja Protestan Maluku, kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Klasis Pulau Ambon, dan Saudari Guenifer Dion Kristalia Patikawa, anggota jemaat Gereja Protestan Maluku Immanuel, Klasis Kota Ambon. Kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Kepada jemaat yang mau menyampaikan keberatan kepada kedua calon mempelai dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Majelis jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Warta Jemaat GPM kategorial TNI AD Peniel Bentas, Minggu 22 Februari 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini, kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur 22 ayat 20 sampai 25. Ketiga, majelis jemaat menyampaikan bahwa akan dilaksanakan perkunjungan jemaat yang berlangsung pada hari Senin tanggal 23 Februari sampai dengan hari Rabu tanggal 25 Februari 2026
Untuk itu pelaksanaan ibadah tunas penyebaran Injil dan wadah-wadah ditiadakan selama perkunjungan berlangsung. 4. Pelaksanaan bimbingan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari pengurus yang akan melayani ibadah AMGPM dan unit akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 22 Februari 2026 pukul 19 WIB atau jam 7 sore atau setelah selesai ibadah. Mohon perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari pengurus untuk mengikuti bimbingan dimaksud. 5. Penerimaan persepuluhan pada saat ibadah Minggu 15 Februari 2026 sebesar 16.552.000. 6. Panitia Pembangunan Pastori telah menerima sumbangan sukacita dari satu keluarga di unit 1 sektor Melati uang sebesar 2 juta rupiah. Atas pemberian dan sumbangan untuk menopang pelayanan kami ucapkan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. 7. Pemberitahuan kedua kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 6 Maret 2026 bagi calon suami istri Saudara Kelp Lesbata, anggota Jemaat GPM kategori TNI AD Peniel Bentas, Klasis Pulau Ambon, dan Saudari Guinevere Dion Kristalia Patikawa, anggota Jemaat Immanuel, Klasis Kota Ambon. Kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan penggembalaan kepada jemaat yang mau menyampaikan keberatan kepada kedua calon mempelai dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum kegiatan dimaksud. Ke-8, nyanyian persiapan ibadah nyanyian rohani nomor 3 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah Minggu sengsara Tuhan Yesus kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang asa. Hormat bagi Raja Surga Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Surga Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya.
kebaktian di saat ini. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita mendengarkan seruan kepada Allah. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Marilah berseru kepadanya, tinggikan dan agungkan kuasa dan kesetiaannya yang kuat laksana perisai dan pagar tembok. Bagi hati yang melekat kepadanya, Dia akan membentengi dan meluputkan dari mara bahaya. Karena sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Maka serukanlah nama Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Muliakanlah nama Yesus, hai umat yang ditebusnya, karena Dialah Tuhan, Sang Penebus yang layak dipuji dan disembah. Segala penuhnya langit penuh dengan bunyi nama yang sangat malu, penghiburan orang berhati menang, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa malu mengenal penebus. Sekalian bangsa sekali hendak menuntut di hadapan Yesus Allah, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Pengakuan dosa. Saudara-saudari, di minggu yang kedua peringatan sengsara Kristus, kita dituntut untuk semakin memahami bahwa satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari jerat-jerat dosa hanyalah Tuhan. Namun, kita pun patut menyadari dan harus mengakui bahwa kita sering terjerat, bahkan terjerumus dalam kubangan dosa yang dengan lihai tersembunyi di sudut-sudut kelemahan kita. Marilah setiap orang berseru kepada Tuhan dari hati nurani yang paling dalam dan memohon pengasihannya.
karena kesombongan kami lupa bahwa kami hanyalah debu. Jika karena keserakan kami lupa karena kekayaan kasih karuniamu yang melampaui segala akal. Dan jika karena kejahatan kami mengabaikan cinta kasih, keadilan dan kebenaran, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami demi kasih-Mu yang besar. Jemaat kekasih Tuhan, bagi siapa yang mengaku dosa dengan jujur di hadapan Allah, bertobat serta memohon pengampunan darinya, maka camkanlah firman Tuhan ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudari, marilah kita hidup sebagai manusia baru yang dituntun oleh kuasa ilahi. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Yesus ku sembah.
grup Angkatan Muda Ranting Teratai disilahkan untuk memuji Tuhan.
memberkati puji-pujian dari adik-adik angkatan muda. Jemaat, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama. Mazmur 22 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Mazmur 22 ayatnya yang ke-20 sampai 25 dengan perikop Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ayatnya yang ke-20, tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskan aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Kini ketong semua sudah memasuki Minggu Sengsara yang kedua. Di Minggu Sengsara yang kedua ini, ketong semua diajak untuk kembali melihat dengan jujur realitas penderitaan. Ketong diajak untuk bagaimana ketong ada dalam pergumulan hidup. Dan juga ketong bisa melihat bagaimana luka dan jeritan hati setiap orang. Minggu Sengsara kedua ini bukan sekedar mengingatkan tentang penderitaan Kristus saja. Tetapi Minggu Sengsara yang kedua ini juga mengajak Bapak, Ibu, Deng Beta serta anak-anak untuk bagaimana ketong menyadari perjalanan spiritual. Perjalanan iman ketika ketong mengalami yang namanya penderitaan. Dan penderitaan itu bukan sesuatu hal yang asing atau langka. Justru dengan penderitaan, dengan diuji, harapan kita untuk tetap ada kepada Tuhan disaring, lalu ketergantungan ketumpung hidup kepada Allah ini dimurnikan, maka mari ketong semua tetap ada dan berserah kepada Tuhan. Ketong pun tema di Minggu Sengsara yang kedua ini adalah
Tuhan menjawab setiap orang yang berseru kepadanya. Sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, ketong harus bersyukur bahwa apapun yang ketong alami saat ini, penderitaan, masalah, kesesakan, semua yang ketong alami saat ini ketong harus bersyukur, karena ini merupakan bagian dari pertumbuhan spiritual atau iman Bapak Ibu Deng Beta sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Dan ketong harus melihat bahwa semua yang terjadi ini merupakan anugerah. Terkadang memang ada yang berpikir bahwa ini hukuman. Ada orang yang beranggapan bahwa ini hukuman yang Tuhan berikan. Tapi mari ketong belajar bahwa penderitaan yang ketong alami saat ini merupakan bagaimana ketong digembleng, dikuatkan untuk tetap punya harapan. Dan ketong menyadari bahwa penderitaan itu anugerah. Kenapa dibilang anugerah? Karena setiap Bapak Ibu Beta dan anak-anak berseru, Tuhan seng pernah tinggal diam. Tuhan akan tetap mendengarkan setiap isi hati, setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Namun terkadang Bapak Ibu, orang lebih banyak ketika mengalami penderitaan, dia tidak datang kepada Tuhan. Dia lebih banyak mencurahkan di medsos. Dia lebih banyak mencurahkan kepada orang-orang yang mungkin dia percaya. Tetapi dia lupa bahwa yang bisa mendengar, yang bisa menjawab, yang bisa memberi harapan itu Tuhan. Kalau di medsos orang cuma like, sio kasiang ada apa? Betul toh Bapak Ibu toh? Begitu. Bahkan itu dijadikan bahan pembicaraan. Tapi ketika datang kepada Tuhan, Tuhan seng pernah tinggal diam. Tetapi Tuhan Allah akan mendengarkan setiap jeritan hati Bapak Ibu serta anak-anak. Mazmur 22 adalah merupakan mazmur ratapan yang ditulis oleh Daud. Mazmur ini sangat istimewa. Kenapa Bapak Ibu dikatakan istimewa? Karena selain dia menggambarkan penderitaan dari Raja Daud secara pribadi, tetapi Mazmur 22 ini juga dia menggambarkan tentang sebuah nubuatan yang menunjuk kepada penderitaan Yesus di kayu salib. Sehingga Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus di kayu salib, ada ucapan Yesus sama dengan yang ada di dalam Mazmur 22 ayatnya yang kedua. Dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini juga sebuah nubuatan Raja Daud yang menjurus kepada penderitaan Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, suasana itu dia berubah ketika ketong membaca ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Bahwa jeritan hati, penderitaan, kesakitan itu menjadi sebuah kemenangan. Jadi setiap orang yang menderita itu pasti ada kemenangan. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawab setiap rintihan hati orang yang tetap ada dan berseru. Makanya Daud katakan bahwa mari datang kepada Tuhan. Tuhan seng pernah menutup telinganya
kepada setiap orang. Makanya di dalam ayatnya yang ke-20 Daud katakan, tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Daud dengan jujur dia katakan bahwa Tuhan dengarkanlah doanya, permintaannya. Daud dia seng pura-pura. Dia bilang untuk Tuhan lepaskan dia dari pedang, dari orang-orang yang membencinya. Dia bilang kepada Tuhan selamatkan dia dari mulut singa. Daud juga katakan jawablah aku. Jadi Bapak Ibu jangan pikir Daud itu dia jadi raja, dia seng menderita. Menderita. Sama dengan katong semua. Katong juga mengalami hal yang demikian. Pasti Bapak Ibu pun juga sama. Beta pun juga sama sebagai pendeta, Bapak Ibu majelis pun juga sama. Katong semua mengalami yang namanya penderitaan. Cuma akan beda-beda. Ada yang mungkin dia mengalami ada tekanan-tekanan ekonomi. Ada juga punya pergumulan-pergumulan khusus di dalam keluarga. Ada juga dia mengalami penderitaan kesakitan. Ada juga mungkin di tempat pekerjaan dia mengalami kekecewaan. Bahkan di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga. Daud bilang situasi yang kotong alami saat ini, mari kotong ubah akang, bawa akang kepada Tuhan di dalam doa. Dan kotong pun tema saat ini dibilang Tuhan menjawab setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi mari kotong datang for Tuhan Bapak Ibu. Jangan kotong putus asa. Tuhan Yesus sendiri saja mengalami penderitaan yang puncaknya itu ada di tiang kayu salib. Yesus dihina, Yesus ditolak, Yesus disiksa. Namun ketika Yesus mengalami itu semua, Yesus tidak melarikan diri. Tuhan Yesus tidak melarikan diri Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus datang dan berseru. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus datang dan berseru. Begitupun juga dengan Bapak Ibu, dengan beta, anak-anak. Mari ketong datang berseru kepada Tuhan. Kadang ketong berseru juga Bapak Ibu, ketong merasa bahwa Tuhan seng dengar. Daud bilang Tuhan, jangan Tuhan sembunyikan Tuhan pun wajah, ayat 24. Ya dia sudah putus asa. Sama juga dengan Bapak Ibu dengan beta, ketong juga terkadang putus asa. Ketong bilang Tuhan, jangan Tuhan tinggalkan ketong. Ketong su putus asa, ketong merasa bahwa Tuhan itu su paling jauh. Tuhan su jauh. Apalagi apa yang ketong minta akan belum terjawab. Ketong hitung dan 10 jari ini juga mungkin belum. Tapi Tuhan menurut Daud bilang anto seng jauh, anto dekat kepada setiap orang yang datang dan berseru kepadanya. Jangan ketong merasa bahwa ketong pun doa setiap saat itu Tuhan seng jawab. Ketong merasa seakan-akan sorga ini tertutup sehingga ketong berdoa minta seng dapat. Jangan Bapak Ibu, Tuhan seng menyembunyikan Tuhan pun wajah. Tuhan seng menutup Tuhan pun telinga untuk mendengar setiap jeritan hati Bapak Ibu. Tuhan pasti menjawab. Tuhan seng jawab instan. Ya Bapak Ibu ya yang mengalami penderitaan. Hari ini mengalami penderitaan, mungkin besok Tuhan selesaikan. Tuhan memberikan jawaban itu bukan instan. Tetapi Tuhan ingin melihat bagaimana kesetiaan, ketaatan, kepedulian Bapak Ibu terhadap Tuhan.
sikap Bapak Ibu untuk bagaimana hidup dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga tidak instan. Tuhan membutuhkan Bapak Ibu dan beta anak-anak ketong tetap berseru dan berharap kepada Tuhan. Tuhan dengar setiap tangisan Bapak Ibu dan anak-anak. Datang untuk Tuhan, jangan putus asa. Berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab setiap permintaan, setiap doa. Dan ketika Tuhan menjawab Bapak Ibu serta anak-anak, ketong akan menjadi saksi. Ada Bapak Ibu yang punya pengalaman iman seperti ini? Ada. Ya, Bapak Ibu akan menjadi saksi. Saksi bukan untuk Bapak Ibu pun nama bahwa beta ini kuat, seng. Tetapi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, salib, penderitaan yang Bapak Ibu dan beta alami bukan sebuah kegagalan. Penderitaan, pergumulan hidup yang Bapak Ibu dan beta alami bukan sebuah kegagalan, tetapi jalan untuk menuju keselamatan. Jalan untuk Bapak Ibu dan beta anak-anak memperoleh yang namanya anugerah. Tuhan akan sediakan kebangkitan di dalam kehidupan keluarga. Sama dengan Tuhan Yesus mengalami penderitaan sampai mati di tiang kayu salib. Dan kemenangan dibuktikan lewat kebangkitan Kristus. Dan ini pun juga ada. Kebangkitan juga Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu dan anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Katong tetap berharap kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jangan katong berhenti berseru kepada Tuhan. Katong tetap yakin dan percaya. Katong harus menyiapkan katong pun hati ini untuk bagaimana menyambut Kristus yang memberikan harapan, jawaban, dan doa di tengah-tengah katong pun hidup. Ada lagu bilang begini Bapak Ibu, sering seng lasim lagi. Beta paling senang menyanyi akang. Pasti Bapak Ibu juga. Yang bisa tolong katong ini hanya Tuhan. Pergumulan berat apapun, seng ada orang yang bisa tolong. Melewati lembah duka, tetap Tuhan yang tolong. Katong seng bisa berjalan sendiri. Toh Bapak Ibu toh? Hanya Tuhan yang bisa pegang Bapak Ibu dan anak-anak katong pun tangan semua. Katong selalu meminta pertolongan Tuhan. Karena semua yang katong alami saat ini, kalau bukan Tuhan Bapak Ibu dan beta ketong hari ini seng ada di sini. Yakin dan percaya bahwa setiap jalan penderitaan ada harapan. Harapan itu hanya di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu mengakhiri khotbah di saat ini. Jangan bosan-bosannya Bapak Ibu ketong menyanyi memuji Tuhan. Beta mengajak ketong sekali lagi melakukan lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, Biarlah sinarmu sebab ku tak dapat jalan sendiri. dapat jalan sendiri, Melewati lembah duka semu, melewati lembah duka semu. jalanku gelap dan ngeri. Jalanku gelap dan ngeri, Tuhan ku perlu pertolonganmu. Tuhan ku
jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, Tiada orang yang menolong daku. ku sangat lemah dan letih. Ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, Jalanlah Tuhan dekat padaku. sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak, saya persilakan berdiri. Dan marilah kita mengaku iman kita kepada Allah bersama-sama semua umat percaya di segala tempat. Dan di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan solo dari Saudara Ongen Rahambinan untuk memuji Tuhan.
tercela, kan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas anugerah Tuhan
yang melimpah dalam hidup kita. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian rohani 76 ayat 1 dan seterusnya. Tuhanku berkat
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua ini ya Bapa, kini telah terkumpul di hadapan kami persembahan syukur kami yang kami bawakan dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, dalam pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus berkati akan persembahan kami ini ya Bapa, agar berguna dipakai demi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus persembahan syukur yang agung, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam ibadah di saat ini, ibadah minggu sekaligus memasuki Minggu Sengsara yang kedua, kami bersyukur bahwa kasih Tuhan tetap ada menyertai dan memberkati kami di dalam hari-hari hidup kami. Sehingga saat ini kami datang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas kekuatan yang Tuhan Allah berikan bagi kami semua. Sehingga apapun pergumulan hidup yang kami alami, kami tetap punya keyakinan bahwa ada Tuhan yang menjaga, menyertai, menjawab setiap pinta doa kami. Firman kebenaran di hari ini yang memberikan kami kekuatan iman untuk menjalani hari-hari hidup kami, apapun pergumulan yang kami alami saat ini. Kami tetap memandang-Mu ya Bapa di sorga. Kami tetap berseru kepada-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, dengarkanlah setiap pinta doa kami yang kami naikkan dari lubuk-lubuk kehidupan keluarga-keluarga kami. Tuhan sendiri lebih mengenal dan mengetahui apa yang kami alami. Kami tetap percaya bahwa kekuatan kasih Tuhan tetap ada menyinari kehidupan kami. Bapa yang kekal dan kudus, lindungilah umat-Mu ini ya Tuhan siang dan malam, dari berbagai macam ancaman-ancaman yang membuat umat kami ini ada di dalam kebimbangan dan keputusasaan. Bapa, kawali langkah kehidupan kami umat di dalam jemaat ini siang dan malam. Dan Bapa senantiasa ada dan mencurahkan berkat, memenuhi kehidupan keluarga-keluarga kami dengan kasih-Mu. Hanya kepada-Mu ya Tuhan kami berserah dan berseru kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan orang-orang tatua kami, Bapak Ibu, anak-anak yang sementara ini ada dalam penderitaan sakit, baik itu di rumah-rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah. Kami mohon jamahan tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus untuk menjamah, menyembuhkan Bapak Ibu, anak-anak yang ada dalam penderitaan sakit. Kami berdoa menopang pergumulan ibu-ibu janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang tatua yang telah lanjut usia dan penyandang disabilitas, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati akan seluruh kehidupan mereka, dan Tuhan akan tetap ada menjaga dan melindungi siang dan malam. Kami bersyukur di sepanjang minggu yang lalu umat-Mu ada dalam sukacita karena Tuhan memberikan berkat panjang umur, memberikan berkat penyertaan Tuhan dalam pernikahan, bahkan syukur-syukur kebahagiaan lainnya. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati bahkan
umat-Mu yang ada dalam syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan, bahkan syukur kebahagiaan di minggu yang baru ini. Biarlah kuasa kasih Tuhan tetap ada menyertai dan memberkati. Pergumulan jemaat terhadap situasi tanah yang ada di jemaat kami ini Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kami tetap punya keyakinan bahwa tanah ini adalah milik-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa di sorga, kami serahkan pergumulan umat-Mu ini siang dan malam. Dan Tuhan dengarkan kami semua. Kota Ambon, biarlah Tuhan berkati kota kami ini, berkati provinsi kami ini, berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Supaya kami warga kota, warga negara, kami tetap ada dan hidup sejahtera, hidup menikmati berkat Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Kiranya Tuhan berkati setiap orang yang Tuhan Allah percayakan dalam memimpin bangsa dan negara, kota Ambon, bahkan provinsi Maluku ini Tuhan. Berkatilah Bapak-Bapak TNI Polri yang tetap ada dan setia menjaga stabilitas keamanan. Biarlah Tuhan Allah juga senantiasa menyertai dan memberkati kami semua dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami sekecil apapun. Tuhan berkati kami untuk pekerjaan-pekerjaan ini ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa menyerahkan kehidupan keluarga, anak-anak keluarga Talapesi yang memberikan sumbangan toa untuk pelayanan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan keluarga besar Talapesi. Begitu juga dengan panitia pembangunan pastori jemaat. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati akan seluruh tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pembangunan pastori ini. Panitia, para tukang, semua orang yang dengan sukacita memberi diri, mencucurkan keringat, melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan pembangunan pastori ini. Biarlah Tuhan Allah menyertai dan memberkati mereka semua. Keluarga yang ada di sektor Melati, salah satu keluarga yang memberi sumbangan untuk pembangunan pastori, kiranya Tuhan Allah menyertai dan memberkati keluarga yang ada di sektor Melati ini. Adik-adik angkatan muda yang sudah memuji Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dengan kehidupan mereka ya Tuhan di usia yang muda ini. Kiranya mereka tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan ini Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya persilahkan berdiri. Dengarlah pengutusan dari Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk menjadi berhikmat dan bijak di dalam hidup tiap hari. Di tengah keluarga, jemaat dan masyarakat. Ikutlah teladan Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladannya supaya kita mengikuti jejaknya.
Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati ketong semua dan mari ketong ada dalam doa syukur.
Ya Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu para pelayan dan semua kita yang sudah terlibat dalam pelayanan di saat ini, mari kita akan ada dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu besar bagi kami semua, sehingga kami boleh diperkenankan untuk ada dalam kebaktian Minggu Sengsara yang kedua di jam ke-3 ini ya Tuhan, di jam 6. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan Ibu Pendeta Tinfiliniti yang telah